Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Dari season 1 hingga season sekarang sudah banyak sekali karakter-karakter kuat yang muncul di dunia Pokemon. Namun tak hanya kuat, 10 karakter yang ada di video ini bahkan bisa dibilang overpower dengan Pokemon mereka maupun kemampuan mereka. Bahkan mungkin mereka juga bisa sedikit menyaingi Ash. Siapa saja karakter overpower yang ada di dunia Pokemon? Mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Getだぜ! Di list pertama akan diisi oleh rival Ash dari ia kecil, yaitu Gary, cucu dari Profesor Oak, di mana dahulu digambarkan mereka selalu bersaing untuk mendapatkan Pokemon kuat sebanyak-banyaknya. Entah mengapa di awal series mereka seperti bermusuhan, padahal Ash dan Gary saat kecil dahulu merupakan teman yang cukup dekat. Mereka terus bersaing untuk membuktikan siapa yang terhebat. Namun ketika di Mercusuar, Profesor Oak menghubungi Ash. Ia memberitahu kalau Gary sudah menangkap 45 Pokemon, sedangkan Ash hanya menangkap 7 Pokemon saja. Dan Krabby yang ditangkap oleh Gary jauh lebih besar dibanding dengan milik Ash. Selain itu juga diinformasikan bahwa Gary dapat mengalahkan Pewter Gym dan Cerulean Gym dengan mudah. Meskipun pada saat itu Ash masih belum tahu Pokemon starter apa yang dipilih Gary di awal perjalanannya. Hingga suatu waktu Gary memamerkan gym badge-nya kepada Ash dan dia berbicara kepadanya akan melawan gym terakhir, yaitu milik Giovanni. Pada awalnya Gary sangat unggul di mana ia bisa mengalahkan beberapa Pokemon milik Giovanni. Sampai gym leader satu ini nge-cheat di mana Giovanni mengeluarkan Mewtwo yang menggunakan armor dan menyuruh Gary menggunakan 2 Pokemon sekaligus untuk melawannya. Bangke emang Giovanni. Meski sudah menggunakan 2 Pokemon miliknya yaitu Nidoking dan Arcanine, Gary masih takluk di hadapan Giovanni dengan armored Mewtwo-nya. Profesor Oak pun memanggil mereka berdua dan menobatkan mereka berdua sebagai 2 trainer terbaik dibanding mereka yang memulai perjalanan bersama dengan Ash dan Gary dahulu. Serta mereka berjanji akan bertemu dan bertarung di Pokemon League. Sayangnya di Indigo League Plateau, Nidoking yang notabene Pokemon terakhir milik Gary dapat dikalahkan oleh Golem milik Melissa dan Gary memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Suatu waktu ia bertemu dengan Ash kembali dan kita melihat sifat Gary yang berubah menjadi lebih dewasa, di mana ia langsung mengucapkan selamat kepada Ash yang berhasil memenangkan Orange League. Tak hanya itu, ia juga menantang Ash untuk bertarung di mana Gary menggunakan Eevee dan Ash menggunakan Pikachu-nya. Gary dapat memenangkan pertarungan tersebut dan ia langsung melanjutkan perjalanannya ke wilayah Johto. Ash pernah bertemu Gary yang sedang melawan Alakazam milik Alex menggunakan Umbreon miliknya yang sebelumnya masih menjadi Eevee dan berhasil mengalahkannya. Ash yang melihat hal tersebut ingin menantang Gary namun ia menolaknya dan pergi. Ketika akan dimulainya Silver Converse, Gary bertemu dengan Ash dan berjanji akan melawannya, di mana akhirnya kedua rival ini bertemu di Converse League. Namun sayangnya Ash dan Charizard-nya berhasil mengalahkan Blastoise milik Gary. Di akhir, Gary memutuskan untuk berhenti menjadi Pokemon Trainer dan ia akan mengikuti jejak kakeknya untuk menjadi peneliti Pokemon. Hingga seperti yang kita lihat sampai series Pokemon Journeys kemarin, diperlihatkan Gary juga menjadi salah satu orang yang meneliti Mew. Dengan Pokemon-Pokemon seperti Blastoise, Arcanine, Umbreon, Electric, Tyranitar, dan Nidoking, mungkin sudah cukup menyebutkan bahwa Gary merupakan salah satu karakter kuat yang ada di dunia Pokemon. Di list kedua akan diisi oleh Dianta yang merupakan champion dari wilayah Kalos. Namanya champion ya jelas Dianta sangat kuat. Bahkan di awal kemunculannya, Dianta dengan Gardevoirnya dapat dengan mudah mengalahkan Absol. Serta karena Dianta dan Gardevoir juga udah CS banget, Dianta hanya memerintah Gardevoirnya lewat kontak mata saja. Ketika ia sedang menyamar di kota bersama Gardevoir, Ash beserta rekannya pun menyadari keberadaan Dianta dan tanpa basa-basi Ash langsung menantangnya bertarung, di mana Ash menggunakan Pikachu dan Dianta menggunakan Gardevoir. Namun Gardevoir memang terlalu kuat untuk Pikachu milik Ash saat itu karena ia bisa mengalahkan Pikachu tanpa terkena serangan sama sekali. Saat menemui Olympia, Dianta mendapat informasi apa yang akan terjadi pada wilayah Kalos di masa depan, di mana Dianta langsung memberitahu Ash untuk memberikan informasi tersebut. Namun ketika bertemu, Dianta cukup kaget dengan kekuatan unik Ash dan Greninja miliknya, membuat Dianta cukup terpacu untuk melawan Ash dan Greninja. Di awal Gardevoir memang mendominasi pertandingan melawan Greninja hingga Greninja berubah ke bentuk es Greninja dan Ash dapat mengendalikannya dengan baik, hingga membuat Dianta mulai serius serta membuat Gardevoir-nya berubah ke bentuk Mega Evolusi dan berhasil membuat Ash serta Greninja miliknya pingsan.
Sayangnya di Kalos League, Dianta tidak mengikuti turnamen tersebut dan hanya melihat pertarungan di sana. Dan juga Dianta membantu menghancurkan Giant Rock yang menyebabkan bencana di Kalos pada saat itu bersama dengan Ace dan kawan-kawannya. Kuatnya Dianta ini dibuktikan dengan ikut sertanya dia di A Competitor in the Master Class of the World Coronation Series sebagai rank 5, di mana di pertandingan pertama ia melawan Lance. Meskipun Aurorus berhasil dikalahkan oleh Dragonite milik Lance, Gourgeist berhasil mengalahkan Gyarados milik Lance. Namun Lance membalas dengan mengalahkan Gourgeist Dianta menggunakan Hydreigon. Namun Dianta tak tinggal diam, di mana ia langsung menggunakan Gardevoir dan mengubahnya langsung ke bentuk Mega Evolusi, mengalahkan Hydreigon dan Dynamax Dragonite milik Lance. Di pertarungan semifinal, ia langsung melawan raja terakhir yaitu Leon. Namun Leon masih terlalu overpower untuk Dianta. Karena di pertarungan ini, Rillaboom dan Dragapult milik Leon sudah mengalahkan 5 Pokemon milik Dianta. Dan akhirnya Mega Gardevoir pun dikeluarkan untuk menghadapi Gigantamax Charizard. Namun perlawanan dari Mega Gardevoir milik Dianta masih belum cukup untuk menumbangkan Gigantamax Charizard milik Leon. Dengan Pokemon seperti Aurorus, Gourgeist, Goodra, Hawlucha, Tyrantrum, dan Gardevoir yang bahkan bisa Mega Evolusi, ia berhasil menantang turnamen kelas dunia dan mencapai semifinal, menandakan memang karakter ini cocok untuk masuk list di atas. Di list ketiga adalah Iris, salah satu karakter yang menemani perjalanan Ash di Unova Region. Selain itu, Iris juga merupakan Dragon Master dan Champion dari Unova Region. Padahal dahulu Iris sangat membenci Pokemon dengan type Dragon karena ia merasa takut. Namun ketika ia melihat Druddigon yang terluka dan merawatnya, Druddigon membalas budi dengan menyelamatkan Iris dari Scolipede. Semenjak itu ia langsung mencintai Pokemon dengan type Dragon. Tahun demi tahun pun berlalu hingga Iris dipanggil oleh tetua desa dan menyuruhnya untuk memulai perjalanan dengan membawa Axew yang baru menetas. Ash pertama kali bertemu Iris saat ia memulai perjalanannya ke sebuah gym milik Silan. Namun ia salah mengira Iris adalah Pokemon dan berusaha menangkapnya. Mereka pun mulai perjalanan bersama menuju gym milik Silan, dan Iris melihat pertarungan dari Ash membuatnya kagum dan memutuskan untuk menelusuri wilayah Unova bersama dengan Ash dan Silan. Serta Iris juga meminta Ash dan Silan melatih Pokemon miliknya yaitu Axew dan Excadrill. Pelatihan pertamanya adalah ketika Iris melawan Silan menggunakan Axew miliknya, dan pada saat itu Axew sudah menggunakan Dragon Rage namun masih belum bisa mengontrolnya. Hingga di perjalanannya, Axew bertemu dengan Emolga liar dan entah kenapa Emolga juga mulai menyukai Iris serta membiarkan dirinya ditangkap oleh Iris. Di episode berikutnya pun Bianca mencoba menantang Iris beserta Emolganya. Namun Emolga pada saat itu tidak ingin menggunakan Volt Switch yang membuat Iris sedikit kecewa. Namun hal ini tidak membuat Iris tak patah semangat untuk membuat Emolga menjadi semakin kuat. Bakat dari Iris untuk menjadi Master Dragon memang terlihat di mana saat perjalanannya ia bertemu trainer bernama Amy dengan Druddigonnya. Namun Amy pada saat itu tak menahu kenapa Druddigon miliknya selalu marah. Hingga Iris menyadari terdapat kawat yang melilit di kaki Druddigon. Iris pun juga berhasil melepaskan kawat tersebut dan menenangkan Druddigon yang membuat Amy terkesan. Di perjalanan selanjutnya pun Iris bertemu dengan Georgia dan Georgia langsung menantang Iris. Namun Axew milik Iris dapat dikalahkan dengan mudah dengan Beartic-nya, membuat Georgia mengejek Iris karena tak punya banyak Pokemon type Dragon. Iris yang marah langsung mengeluarkan Excadrill miliknya, namun Excadrill tetap tidak ingin mematuhinya karena dahulu ketika melawan Haxorus milik Trident, ia memaksa Excadrill untuk mengalahkan Haxorus. Padahal Excadrill ketika itu sama sekali tak berkutik melawan Haxorus milik Trident. Silan pun memberi saran kepada Iris, membuat Iris dan Excadrill berbicara dari hati ke hati, membuat Excadrill kembali percaya kepada Iris dan menantang Georgia kembali, meskipun pertarungan tersebut berakhir imbang. Iris juga mengikuti klub battle competition di mana pertarungan pertama ia melawan Jimmy dengan Watchdog-nya dan Iris dengan Emolganya dapat mengalahkannya dengan mudah. Di pertarungan kedua ia melawan Stefan dengan Sauk-nya dan Iris beserta Emolganya pun bisa mengalahkan Sauk milik Stefan. Hingga ia mencapai final dan melawan Ash di sana, di mana Ash menggunakan Pikachu dan Iris menggunakan Excadrill miliknya. Pertarungan berlangsung cukup sengit di mana Pikachu dan Excadrill saling beradu serangan. Namun Excadrill milik Iris lebih unggul dan berhasil mengalahkan Ash beserta Pikachu-nya serta memenangkan turnamen. Melanjutkan perjalanan, Iris bertemu dengan Cynthia yang merupakan panutan dan idolanya untuk menjadi Dragon Master, membuat Iris menantang Cynthia untuk bertarung di mana Axew berhasil mendaratkan beberapa serangan. Bahkan Axew dapat menggunakan Giga Impact yang membuat Cynthia terkejut. Meskipun serangan yang dilancarkan Axew tak terlalu berdamage kepada Garchomp. Hingga Garchomp ingin menyerang Axew untuk menghabisinya, namun Cynthia memerintah Garchomp untuk berhenti dan memuji Axew milik Iris.
Suatu waktu ada sebuah berita yang menyatakan ada Pokemon Type Dragon yang mengacau di Andela City dan Iris memutuskan untuk ke sana sendirian. Ketika ia sampai di sana, ia melihat para trainer yang mau mengalahkan Pokemon Dragon pemarah tersebut. Ia adalah Dragonite. Tak banyak bicara, Iris pun langsung melindunginya, membenarkan kesalahpahaman di sana dan Iris dengan senang hati menerima ketika Dragonite meminta mengikutinya. Di Pokemon World Tournament Junior Cup, Iris memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Georgia, membuat Iris menggunakan Dragonite miliknya melawan Bertik milik Georgia. Namun Dragonite pada saat itu sama sekali tak mau mematuhi Iris, tetapi dengan tekad kuat hingga Dragonite terkena serangan telak yang membuat Pokemon ini mengamuk. Serta ketika ia kembali ke kota asalnya, Iris menantang Drayden kembali, namun karena kenangan buruk masa lalunya membuat Iris batal melawan Drayden dan kabur. Hingga Ash dan Silan datang dan membuat Iris kembali percaya diri. Di pertarungan tersebut pun Iris berhasil mengalahkan Haxorus milik Drayden, namun tetap saja pertarungan tersebut membuat Iris kalah. Tetapi kekalahan tersebut sama sekali tak membuat Pokemon miliknya sedih. Malahan Pokemon milik Iris semakin ingin menjadi jauh lebih kuat. Hingga Drayden berbicara kepada tetua desa untuk membuat Iris menjadi calon pemimpin Gym of Lucid City. Hingga Iris dan Silan mengantar Ash kembali menuju Kanto, dan ketika akan kembali ke Unova, Iris menuju Johto terlebih dahulu untuk melawan Claire. Claire menggunakan Shiny Druddigon di sini dan Iris menggunakan Dragonite miliknya. Namun di pertarungan tersebut, Iris menunjukkan kualitasnya di mana ia bisa membaca pikiran Pokemon Dragon Type. Ya, meskipun Iris juga kalah di pertarungan tersebut. Ketika menuju perjalanan pulang, Iris bertemu dengan Gible yang mau jatuh dari menara jam. Iris pun mencoba membaca hati dari Gible mengapa ia sampai melakukan hal tersebut dan memutuskan untuk menangkap Gible. Pada Pokemon Journeys, Iris mengirim surat resmi kepada Ash untuk melawannya di Official World Coronation Series Battle. Hingga Ash dan Go mencapai Of Lucid City, dan Iris menyambut mereka dengan gaun baru yang amat cantik. Drayden pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa setelah berpetualang dengan Ash dan Silan dahulu, Iris terus menantang trainer dengan Pokemon Dragon Type, hingga Iris berhasil menjadi champion di Unova. Namun Iris menganggap bahwa gelar champion ini masih tak cukup untuknya menjadi Dragon Master dan memutuskan untuk mengikuti Coronation Tournament. Pertarungan tersebut membuat Ash cukup terkejut karena Exew milik Iris telah berevolusi ke bentuk terkuatnya yaitu Haxorus dan menjadi Pokemon terkuat milik Iris. Iris pun juga terkejut dan senang karena Ash juga memiliki dua Pokemon type Dragon yaitu Dragonite dan Dracovish. Hingga Dragonite milik Ash cukup kelelahan dan membuat Iris menyentuh jiwanya dan berbicara kepada Dragonite untuk bersenang-senang. Hingga Dragonite Ash dapat mempelajari Draco Meteor dan mengalahkan Haxorus. Dan di akhir turnamen ia keluar dan menggapai peringkat ke-7 dan berpartisipasi di Master 8 Coronation Tournament Series. Namun sayangnya di turnamen tersebut lawan pertama Iris adalah Cynthia yang merupakan champion dari Sinnoh, dan Iris tak dapat mengalahkan Cynthia di pertarungan tersebut. Ia menemui Ash sambil menahan nangis dan mendukung Ash untuk melawan Steven. Dengan tim Pokemon yang terdiri dari hanya 5 Pokemon seperti Emolga, Excadrill, Gible, Dragonite, dan Haxorus, ia berhasil menunjukkan kekuatannya dengan menjadi peringkat ke-7 di turnamen tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa Iris memang cukup kuat. Di list keempat adalah Alain, trainer dari Kalos yang merupakan salah satu rival terbaik Ash pada saat itu yang punya plot armor cukup tebel. Dahulu Alain merupakan asisten dari Profesor Cianmore, dan karena Profesor Cianmore jugalah Alain mulai tertarik untuk meneliti Mega Evolusi, dan pada saat itu Alain memang sudah memiliki Charmander untuk ia bawa berpetualang mencari Mega Stone. Namun ketika ia akan mengambil Ampharos-Site, ia bertemu dengan Lysandre dan bertarung dengannya. Namun Charmander yang sudah berevolusi menjadi Charmeleon pada saat itu masih tak bisa mengalahkan Pyroar milik Lysandre. Kemudian Alain diundang ke lab milik Lysandre. Ia berbicara di sana jika Profesor Cianmore membocorkan kekuatan Mega Evolusi ke publik, manusia akan mulai berbuat jahat dengan kekuatan ini. Lysandre pun mengundang Alain mengikutinya, di mana Lysandre mengklaim ia akan mendamaikan dunia dengan kekuatan Mega Evolusi sambil menunjukkan Mega Ring dan Charizardite X yang membuat Alain setuju. Alain pertama bertarung melawan trainer bernama Astrid, di mana Astrid saat itu menggunakan Mega Absol. Namun Alain dapat mengatasi Mega Absol milik Astrid. Lalu panggilan misterius dari Holocaster datang dan meminta Alain untuk mengambil Mega Stone yang berada di reruntuhan. Setelah berhasil mengambilnya, Alain dihadang oleh Remo, seorang trainer yang memiliki partner Garchomp. Pertarungan pun tak terelakkan antara Remo dengan Mega Garchompnya dan Alain yang menggunakan Mega Charizard X, membuat Alain memenangkan pertarungan ini. Namun di pertarungan ketiga, Alain kalah oleh Mega Blastoise milik Seabolt.
Alain pun menerima kekalahan ini dan ia bertekad untuk menjadi lebih kuat serta ia bertujuan untuk mengalahkan banyak Pokemon Mega Evolusi dan menyelesaikan banyak tugas yang diberikan dari Lysandre. Ketika berada di Hoenn pun Alain bertemu dengan Steven dan mereka juga memutuskan untuk bertarung, di mana Steven menggunakan Shiny Mega Metagross dan Alain menggunakan Mega Charizard X-nya. Namun pertempuran tersebut dihentikan oleh Lysandre. Setelah itu Alain dan Steven malah bergabung menjadi tim untuk menyusuri kuil kecil yang memiliki 2 pilar. Di sana mereka menemukan sumber energi Mega yang besar dan tak lama Rayquaza muncul dan berubah menjadi Mega Rayquaza serta mengeluarkan Draco Meteor yang membuat mereka langsung bubar. Setelah serangan tersebut, Megastone raksasa dan Rayquaza pun menghilang. Bahkan Alain pernah melawan 10 Pokemon yang berubah ke bentuk Mega Evolusi dan ia berhasil mengalahkan 9 dari 10 trainer tersebut. Hingga Alain menantang Malva yang menggunakan Mega Houndoom. Pertarungan tersebut pun juga berhasil ia menangkan. Di tengah perjalanannya, Alain melihat Ash yang sedang bertarung dengan Sawyer, di mana Alain juga melihat perubahan aneh dari Greninja milik Ash. Membuat keesokan harinya, Alain langsung menantang Greninja milik Ash. Pada awalnya pertarungan ini memang cukup sulit dan Alain menggunakan Mega Evolusi pada Charizardnya untuk menantang penuh kekuatan Greninja milik Ash yang ia lihat sebelumnya. Namun di sana Alain cukup terkejut karena perubahan Greninja ini bukanlah Mega Evolusi. Pertarungan pun dilanjutkan dan menjadi jauh lebih sengit, namun Mega Charizard X masih tetap diunggulkan. Misi selanjutnya yang diberikan kepada Alain adalah menangkap Zygarde 50%. Di mana saat akan menangkap Zygarde, Alain berusaha mengalihkan perhatian Pokemon ini karena Mega Charizard miliknya cukup bisa mengimbangi Zygarde, supaya tim Flare dapat menggunakan senjata khusus untuk menangkapnya. Ketika mengunjungi Pokemon Center pun, Alain melihat bahwa Ash sedang bertarung dengan Clemon, di mana ia langsung menghampiri mereka dan menantang Ash kembali. Dalam pertarungan ini, Metang yang baru Alain tangkap berhasil mengalahkan Noivern milik Ash dan lagi-lagi meskipun sudah bertarung dengan baik, Ash Greninja masih kalah di hadapan Mega Charizard X. Setelah pertarungan tersebut, Alain berbicara bersama Ash. Dari yang awalnya Alain sama sekali tak tertarik dengan Liga Kalos, ia pun berubah dan malah ingin mengikutinya dan mulai mengumpulkan gym badge. Dia pun berhasil mengalahkan seluruh gym dengan cukup mulus, hingga lawan terakhir dia ketika mengumpulkan gym badge adalah Corina. Alain berhasil mengalahkan Mega Lucario milik Corina di pertarungan tersebut dengan Charizard X-nya. Pertarungan pertama di Kalos League antara Alain melawan Trevor. Alain mengalahkan Pokemon milik Trevor dengan cukup mudah, sampai akhirnya ia melawan Mega Charizard Y milik Trevor. Namun Mega Charizard X tetap bisa mengatasinya dan melaju ke babak kedua. Alain pun dapat dengan mulus mencapai final, di mana ketika di semifinal ia melawan Remo kembali. Alain bahkan dapat dengan mudah mengatasi perlawanan dari Remo. Dan semenjak dimulainya Liga Kalos hingga ia bertarung di semifinal, Alain hanya menggunakan 2 Pokemon saja, yaitu Metagross dan Charizard. Alain sangat bersemangat saat akan melawan Ash sampai-sampai ia selalu melatih Mega Charizard-nya. Final pun tiba di mana Ash akan melawan Alain di sana yang masing-masing menggunakan 6 Pokemon. Pokemon milik Ash dan Alain saling mengalahkan satu sama lain hingga puncaknya ada ketika Charizard melawan Greninja. Pertarungan yang paling mereka tunggu-tunggu, di mana Alain menggunakan Mega Charizard X dan Ash menggunakan Ash Greninja. Hingga bentrokan terjadi antara Blast Burn dan Water Shuriken yang dimenangkan oleh Blast Burn dari Charizard. Setelah itu, Kalos yang mulai dilanda bencana karena ulah Lysandre dan tim Flare membuat Alain sadar bahwa selama ini yang ia lakukan adalah kesalahan dan bertarung bersama trainer lain untuk membendung bencana di Kalos. Di Pokemon Journeys, Alain diperlihatkan kembali menjadi satu-satunya anggota Master 8 turnamen yang bukan merupakan champion. Karena semua saingannya pada saat itu mulai dari Ash hingga Leon merupakan champion di wilayah mereka. Namun sayangnya lawan pertama Alain adalah Leon. Dengan Pokemon seperti Metagross, Tyranitar, Weavile, Bisharp, Chesnaught, dan Charizard yang bahkan bisa berevolusi menjadi Mega Charizard X membuat Alain sangat pantas berada di list ini. Dan satu lagi, ia merupakan satu-satunya trainer non-champion yang berhasil lolos ke Master 8 turnamen. Di list kelima adalah Steven yang berasal dari Hoenn Region. Ia juga menyandang gelar champion di wilayah Hoenn. Ya udah jelas ya Steven masuk list, toh dia juga champion di wilayah Hoenn. Sebenarnya dahulu Ash pernah bertemu dengan Steven di Granite Cave dan dia berhasil membantu Ash dan rekan-rekannya untuk mengendalikan Aaron yang mengamuk di sana, sehingga Ash dapat berlatih dengan tenang untuk menghadapi Brawly. Dan pada saat itu juga ia masih diperkenalkan hanya sebagai trainer yang kuat saja, masih belum menjadi champion. Steven muncul kembali saat ia bertemu dengan Alain yang sedang meneliti Mega Evolusi. Pertempuran dengan Alain pun tak terelakkan, di mana Steven menggunakan Shiny Mega Metagross miliknya dan Alain menggunakan Mega Charizard X. Pertarungan tersebut cukup seimbang dan akhirnya Lysandre yang menghentikan pertarungan itu, mengajak Steven untuk bekerja sama meneliti energi Mega yang cukup besar di sebuah kuil.
Mereka pun menuju ke kuil tersebut bersama, mendapati ada batu besar yang memiliki mega energi. Namun tak lama Rayquaza muncul dan menyerang mereka, membuat Rayquaza berevolusi menjadi Mega Rayquaza dan menyerang mereka. Charizard milik Elaine dan Metagross milik Steven lah yang menghalau serangan kuat, dan setelah menahan serangan Draco Meteor, Rayquaza pun menghilang. Dan pada saat itu juga ia sudah dinobatkan sebagai champion di Hoenn menggantikan Wailez. Di Kalos pun Steven tak banyak diperlihatkan bagaimana dia bertarung karena ia meneliti Mega Evolusi di sana. Dan yang memberikan Stowyer Mega Stone adalah Steven. Namun ketika bencana Kalos, ia juga membantu para gym leader di sana untuk menghentikan bencana yang disebabkan oleh kebangkitan Giant Rock karena ulah Lysandre dan tim Flare. Hingga sampai di Pokemon Journeys, kita baru diperlihatkan sekuat apa Steven ini, di mana ia diperkenalkan sebagai salah satu Master Class of the World Coronation Series yang diisi oleh 8 trainer terkuat di seluruh dunia dan menduduki peringkat ketiga. Gokil kan, padahal gak pernah diperlihatkan ia bertarung selain melawan Elaine dulu di Kalos. Namun sayangnya lawan pertama dari Steven adalah Ash yang merupakan MC Pokemon. Tetapi Steven sangat bahagia karena akhirnya ia memiliki kesempatan untuk melawan Ash. Pertarungan ini mereka akan menggunakan 3 Pokemon saja, di mana Steven menggunakan Aggron, Cradily, dan Metagross, sedangkan Ash menggunakan Dracovish, Gengar, dan Pikachu. Aggron milik Steven dapat mengatasi Dracovish dengan cukup mudah, namun Pokemon ini dapat dikalahkan oleh Gengar. Di sisi lain, Gengar pun dapat dikalahkan oleh Cradily milik Steven. Tak tinggal diam, Ash pun langsung menggunakan Pikachu miliknya untuk menghabisi Cradily. Hingga puncaknya Pikachu milik Ash akan melawan Metagross milik Steven. Steven pun langsung mengubah Metagross miliknya ke bentuk Mega Evolusi dan membuat Pikachu sangat kewalahan di sana, bahkan hampir kalah. Hingga Ash menggunakan Z-Move dan langsung menyerang Mega Metagross, membuat Pokemon ini melemah dan langsung dihabisi dengan Iron Tail oleh Pikachu. Sejauh yang kita ketahui, Steven hanya menggunakan 3 Pokemon di sini, yaitu Cradily, Aggron, dan Metagross yang bisa berevolusi ke bentuk Meganya. Meski begitu, ia menjadi trainer peringkat ketiga di turnamen tersebut, menandakan Steven memang sangatlah kuat. Dan ya, itulah trainer terkuat yang ada di series Pokemon menurut versi Pandora. Namun ini semua masih belum berakhir karena masih 5 trainer saja yang saya sebutkan di atas. Karena menurut saya durasi akan terlalu panjang jika kita membahas semuanya. Jadi untuk sisanya saya akan membahas di episode selanjutnya atau part 2. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan skip iklan di video ini supaya saya lebih semangat untuk membuat video lainnya. Thank you, bye.